shout it loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hidayat. Saya dari PT Sumalindo Lestari Jaya 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan. Sebelum melaksanakan kegiatan menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan, ada beberapa peraturan dan perlengkapan yang harus dilakukan. Sebagaimana peraturan tersebut, yang pertama, Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi. Yang kedua, Peraturan Menteri nomor 33 2009 tentang IHMB dan rencana kerja pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Yang ketiga, Permen LHK nomor 11 tahun 2022 tentang kompetensi Ganis PH. Yang keempat, SOP inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang kelima, SOP penataan area kerja. Yang keenam, SOP pembukaan wilayah hutan. Dan yang ketujuh, SOP real. Dan yang terakhir, perencanaan lokasi survei pemeliharaan untuk pembuatan jalan logging berdampak rendah. PWH didefinisikan sebagai salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang menyediakan prasarana untuk melancarkan kegiatan pengelolaan hutan sehingga dapat terwujud pengelolaan hutan lestari. Adapun peralatan yang diperlukan dalam menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan adalah bulldozer, ekskavator, motograder, dump truck, bomak, alat pelindung diri, GPS, kompas, klinometer, meteran 30 meter, dan ATK. Dalam menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan, ada desain yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi biaya dan dampak negatif bagi hutan. Yang pertama adalah desain jalan yang ramah lingkungan, yang aman dan efektif biaya dan standarnya sesuai kebutuhan penggunaannya. Yang kedua, melindungi kualitas air dari erosi dan sedimentasi. Yang ketiga, menghindari konflik penggunaan lahan. Yang keempat, melindungi areal sensitif dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Nah, yang kelima, memelihara alur atau aliran sungai dan memelihara kehidupan biota air. Yang keenam, mengendalikan aliran air permukaan di atas jalan melalui sistem drainase. Adapun bentuk kegiatan pembukaan wilayah hutan secara umum terdiri dari perencanaan sumbu jalan, pembuatan jalan, dan prasarana lainnya. Susunan rancangan pembukaan wilayah hutan meliputi kegiatan sarana dan prasarana seperti jaringan jalan, jembatan dan gorong-gorong, base camp, TPN, TPK, dan menara pengawas. Rancangan jalan utama yaitu menghubungkan bagian-bagian hutan dengan tertentu yang merupakan jalan permanen yang dipelihara secara terus-menerus setiap bulannya untuk kecepatan di jalan utama adalah 1 km per jam. Jalan cabang, jalan yang menghubungkan bagian di dalam hutan dengan jalan utama. Jalan ini kadang diperkeras tergantung fungsinya yang dipelihara secara permanen atau secara periodik. Untuk kecepatan di dalam jalan cabang maksimum 10-15 km per jam. Jalan syarat, jalan yang menghubungkan individu pohon dengan jalan ranting, jalan cabang, jalan utama yang dilalui oleh traktor. Sarana prasarana menyusun rancangan pembukaan wilayah hutan yang berupa base camp, workshop, tempat beribadah, dan lain-lain.
Baik, untuk selanjutnya ini adalah sarana prasarana kem tarik atau kem cabang, yang dimana kem tarik ini semi permanen yang bisa berpindah-pindah ketika RKT semakin jauh dan semakin ke dalam. Dalam mengukur jalan kita menggunakan meteran 30, kompas, dan kronometer. Up. No. 218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayat. Saya dari PT Sumalindo Lestari Jaya 4. Saya peserta diklat Ganis PH Nenhut Angkatan 2. Untuk selanjutnya saya akan mengendalikan pembukaan wilayah hutan atau memberikan ulasan tentang badan jalan, sedimen trip, jembatan, dan lain-lain. Salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengukur badan jalan dengan menggunakan meteran 30. Baik, lanjut. Untuk sarana prasarana dalam mengendalikan PWH ini adalah ada TPN, yang dimana letak TPN ini berada di pinggir jalan cabang. Jadi TPN itu tempat pengumpulan kayu, yang dimana kayu itu ditarik dari dalam hutan keluar, yang nantinya akan diangkut oleh bagian pengangkutan atau hauling. Selanjutnya jalan utama. Jalan utama ini memiliki arah lalu lintas 2 arah yang lebarnya ada 8 meter. Jadi dalam pengukuran jalan utama ini ada 12 meter untuk pengambilan data yang dilengkapi dengan tekolin atau barcode. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jalan cabang. Jadi jalan cabang ini yang menghubungkan antara jalan utama ke jalan cabang yang menuju blok RKT atau lokasi-lokasi petak yang akan ditebang. Lebar jalan cabang ini adalah 8 meter yang termasuk 1 meter kanan parit, 1 meter kiri parit. Jadi total bersih badan jalan cabang ini adalah 6 meter. Lanjut kita ke jalan utama. Lihat jalan. Astaga. Baik, untuk selanjutnya dalam pengendalian PWH atau pembukaan wilayah hutan, saya sekarang berada di jalan ranting. Jadi jalan ranting ini menghubungkan antara jalan cabang dengan jalan ranting, yang biasanya yang di dalam itu ada petak-petak tebangan yang tidak bisa dijangkau oleh operator. Baik, untuk sarana prasarana selanjutnya adalah pembuatan jembatan. Jadi pembuatan jembatan itu pada dasarnya harus memiliki dasar yang lebih kuat. Jadi lebih baik itu bebatuan. Yang kedua adalah tujuan jembatan ini adalah untuk menyambungkan dari jalan satu ke jalan yang dua, guna untuk memperoleh keluarnya kayu dari dalam petak tebangan. Selanjutnya adalah safety jembatan. Jadi tujuan safety jembatan ini adalah keamanan untuk transportasi ketika kendaraan melewati jembatan. Oke, lanjut. Pada jalan simpang ada terdapat beberapa kawasan yang ada di sekitaran pembuatan jembatan, yaitu batas kawasan lindung, sempadan sungai pada areal kerja. Baik, selanjutnya ini adalah jalan syarat. Jadi jalan syarat ini bertujuan untuk mengangkut atau menarik
kayu dari dalam hutan keluar atau ke TPM. Jadi lebar jalan Sarad ini adalah 4,5 meter sepanjang pisau traktor. Dan di sini ada sodetan yang dimana sodetan ini berfungsi untuk mengalirkan air dari badan jalan menuju ke hutan dengan jarak dari sodetan pertama ke sodetan kedua itu 20 meter, tergantung kontur semakin rapat, sodetan semakin rapat juga. Jadi kemiringan sodetan ini adalah 45 derajat. Baik, untuk selanjutnya adalah sarana prasarana pembukaan wilayah hutan atau pengendalian, yaitu talud. Jadi fungsi talud ini adalah untuk meminimalisirkan erosi ketika hujan datang. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.